biasa dalam Bali Talk ya, dan hari ini saya mewawancarai dua pendesa, satunya adalah pendesa Majelis Desa Adat Denpasar, dan satunya adalah Desa Adat Denpasar. Langsung saya perkenalkan, dua orang ini adalah beliau anak agung Cukut Sudiarto, Desa Madio Kota Denpasar, kemudian satu lagi anak agung Murah Ayu Sudarto, Desa Adat. Om Swastiastu, saudara-saudara. Om Swastiastu. Becek-becek. Nah, beliau berdua ini di gedung MDA beberapa waktu lalu di sekitar. Seperti kita ketahui bersama, Jumlah Kepemimpinan Koster dan Pak Raja membangun sudah di 9 kabupaten kota MDA, gedung MDA, dan juga gedung itu sudah dibangun. Ini merupakan hal yang positif karena menguatkan keberadaan di sini. Nah, saya akan memberikan pertanyaan pertama kepada juru berdesa Madia dulu, Pak Sudiarto. Selama 3 tahun sudah memimpin Pak Gubernur Koster, tapi tanggapan dari juru sebagai berdesa Madia Kota Denpasar. Oke. Sebelum Tiang akan memberikan tanggapan, izinkanlah Tiang memberikan pengastung karo. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dan terima kasih pada pemirsa Bali TV yang mengikuti daripada siaran yang dilaksanakan di kantor Majelis Desa Adat Kota Denpasar pada pagi hari ini. Tiang dari Bendesa Madia, Majelis Desa Adat Kota Denpasar, dalam mencermati daripada 3 tahun kepemimpinan Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali untuk periode masa jabatan 2018 sampai 2024. Nah, jadi sesuai dengan pidatonya kemarin yang sempat ikuti, bahwa di antara pencapaian 3 tahun kepemimpinan Pak Gubernur dan Wakil Pak Gubernur itu yang nilai adalah sangat fundamental dan bersifat komprehensif. Karena apa? Dari pencapaian kepemimpinan Bapak Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali dalam jangka waktu 3 tahun sampai 2021 ini, yang rasakan sangat betul itu sesuai dengan program kerjanya yang skala prioritasnya itu ada 5 yang diutamakan, itu diantaranya pembangunan di bidang sandang pangan, kemudian di bidang kebudayaan, kesehatan, kemudian pendidikan, kemudian infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, dalam konteks itu adalah sebelumnya dibuatkan sebuah kebijakan dalam bentuk regulasi tentunya sebagai payung hukum untuk melakukan suatu pelaksanaan daripada kelima bidang pembangunan tersebut. Nah, dengan demikian dari regulasi yang dibuat itu nampaknya sudah berjalan dengan baik. Nah, tentunya itu bisa ditunjukkan dengan adanya suatu program kerja yang sudah bisa terlaksana itu. Nah, seperti misalnya di dalam sandang pangan itu dibangkitkan adanya suatu kegiatan usaha yang disebut UMKM itu. Nah, ini menyasar kepada usaha-usaha masyarakat di bawah atau Kramo Bali. Nah, ini sangat membantu sekali itu. Nah, apakah itu dalam bentuk kegiatan usaha kain tenun, endek, kemudian arak Bali dan sebagainya. Nah, itu nampaknya ini didorong untuk diberdayakan dan nampaknya sudah berjalan itu. Nah, itu suatu contoh. Nah, kalau di bidang pendidikan ini nampaknya sudah juga itu akan digelontorkan anggaran APBD Provinsi Bali untuk membangun sekolah-sekolah, utamanya adalah untuk sekolah SMA, SMK. Nah, itu nampaknya adalah suatu upaya daripada Bapak Gubernur untuk bagaimana supaya SDM Kramo Bali ini bisa meningkat dan bersaing nanti. Nah, ini sangat penting ini. Nah, kemudian di bidang kesehatan ini terkait dengan pandemi COVID. Nah, itu nampaknya sudah itu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan regulasi dari
pemerintah. Kemudian juga ini nampaknya dari desa adat juga itu diberdayakan untuk dana-dana yang dimiliki, yang nampaknya itu diberikan sekarang dananya 300 juta, itu ada dipakai untuk 150 menanggulangi daripada pandemi COVID tersebut. Nah, ini adalah dalam rangka bagaimana kita nanti melakukan pencegahan terhadap paparan pandemi COVID, dan juga kita ingin melindungi kesehatan Kerama Bali ini. Nah, dengan dana yang diberikan di desa adat itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk penggunaan pembelian alat APD, dan juga ada sembako juga ketika mereka ini terpapar secara ekonomi. Nah, itu kita bisa lihat itu. Nah, kemudian dari infrastruktur, nah ini sangat sudah luar biasa. Ini kita lihat terutama adalah pembangunan shortcut jalan untuk memecah kemacetan dari Bali Utara ke Bali Selatan. Itu juga tujuannya untuk nanti melakukan suatu pemerataan secara ekonomi. Ya, tidak nanti diharapkan terjadi disparitas ekonomi antara Bali Utara dan Bali Selatan. Nah, itu infrastrukturnya. Kemudian ini sasarannya juga dibangun pelabuhan-pelabuhan nanti. Nah, ini adalah dalam rangka untuk menunjang kegiatan pariwisata nanti. Walaupun sekarang situasi pandemi COVID ya kita nampaknya mengalami satu krisis, namun ini diharapkan nanti ke depannya untuk bisa nanti membangkitkan pariwisata kembali. Nah, kemudian juga dibangun secara fisik, yaitu pusat kebudayaan. Nah, ini sangat penting ini. Dalam rangka kita melakukan penguatan tatanan adat dan budaya, ini sangat penting ada suatu tempat yang representatif. Nah, itu dibangun sebagai pusat kebudayaan yang mana nanti letaknya di Gunakse. Saya kira itu adalah suatu upaya juga untuk pemberdayaan ekonomi itu. Nah, jadi tidak hanya Bali Barat tapi Bali Timur juga itu. Nah, dengan adanya pusat kebudayaan tersebut. Nah, ini sangat bagus itu. Kemudian juga ada penataan Purba Sake itu. Nah, saya nilai itu adalah suatu bangunan fisik secara skala dan diskalanya ini. Nah, untuk kita dari umat Hindu, karena kita makin berkembang supaya bisa bersembahyang dengan baik, nyaman. Nah, ini perlu juga suatu tempat suci yang betul-betul representatif untuk kita melakukan kegiatan keagamaan Hindu nanti. Nah, dari 5 bidang program pembangunan yang dilakukan itu, saya nilai itu adalah merupakan suatu yang fundamental sekali itu, dan itu menjadi suatu monumental nanti, terutama sekarang dengan dikuatkan desa adat walaupun hanya baru berdasarkan Perda 4/2019, tapi secara lokal dan nasional ini adalah suatu hal strategi yang sangat-sangat komprehensif dalam rangka kita bagaimana nanti Bali ini yang ditopang oleh, yang dibentengi oleh desa adat ini nanti betul-betul nanti bisa dikuatkan dari sisi adat dan budayanya. Jadi sudah banyak yang dilakukan oleh Pak Gubernur ya selama 3 tahun, fisik sudah, infrastruktur, kemudian juga desa adat juga sudah dikuatkan, dan ini sudah langkah yang luar biasa. Saya ke Jarum Desa dan Denpasar yang mungkin desa dan Denpasar ini 105 banyak. Itu banyak, sangat besar sekali dan berada di penduduk yang heterogen, berbagai macam penduduk, tidak hanya Hindu saja, tapi juga ada Keramu Tamu dan Tamu juga yang banyak di Kota Denpasar. Nah, bagaimana menurut Jarum Desa berkaitan dengan peran dari Gubernur dalam hal ini untuk bagaimana memperhatikan desa adat sehingga eksistensinya bisa terjaga? Apakah sudah cukup selama ini perhatian yang diberikan oleh Pak Gubernur selama 3 tahun untuk pemilihan Pasar dan Jalan? Baik, terima kasih. Dalam kesempatan yang baik ini, Om Swastiastu. Saya telah juga mengikuti virtual kemarin, ya, ikut. Secara regulasi apa yang diprogramkan terhadap pelaksanaan pembangunan selama 3 tahun ini sudah didukung oleh legal formal. Jadi semua kegiatan di mana saya rasakan dari aspek terkecil, nah, saya memandang ini terkecil karena
luasan daripada desa adat, ya kami paling banyak. Mungkin aja seluruh Bali. Ya, mungkin di seluruh Bali. Oleh karena demikian, kalau melihat daripada kebersamaan, ya belumlah cukup untuk desa adat Denpasar. Belum disentuh. Ya mungkin kami katakan di sini secara fair saja. Dari infrastruktur apa yang telah dikatakan tadi, terhadap pelaksanaan policy, betul beliau sudah sangat patut dibanggakan. Namun berbicara menyentuh sekarang ke adat, kami merasa belum. Lebih-lebih di masa pandemi. Nah, lebih-lebih di masa pandemi. Kiranya untuk ke depan ada 3 aspek yang perlu diperhatikan. Satu, ya mengenai bagaimana melihat secara holistik kondisi adat yang banyaknya 1493 ini, supaya secara komprehensif bisa kelihatan adil dan merata. Ya, adil dan merata. Baik itu dilihat dari segi pendidikannya, pekerjaannya, kemudian umur, sehingga menjadi potensi pengembangan di desa adat masing-masing. Perlu ada kajian-kajian yang holistik. Holistik ya? Ya. Karena memiliki karakter 3 klaster. 1, desa adat yang mipil, jadi krama adat, krama tamyu, dan tamyu. Nah, oleh karena demikian, mau tidak mau kita kan NKRI, tidak bisa lepas begitu saja. Nah, ini yang dipikirkan. Jadi yang kedua. Yang ketiga, di masa pandemi inilah celah daripada Bapak Gubernur yang masa kepemimpinannya 2018 sampai 2024 sedapat mungkin sudah terpolakan penduduk di desa adat masing-masing. Ya entah bagaimana, saya kan bukan ahlinya, ini usul saran saja yang saya masukkan di bawah kepemimpinan beliau. Bagaimana jadi what's next setelah ini sudah berhasil 3 tahun ini. Nah itu masih 3 ada hal yang mesti dilakukan lagi di ya, sisa ini ya. Iya. Tadi yang tentang adil dan merata, bagaimana perhatian juga harus ditingkatkan. Betul. Jadi dengan demikian ada sentuhan sampai melalui bendesanya ini, sumber daya manusia yang mengalami boleh dikatakan sangat drastis masa-masa ini dengan new normal yang akan dihadapi. Entah kapan COVID ini akan berakhir, kan ini yang tidak bisa diprediksi. Sehingga perlu keseimbangan menyentuh warga masyarakat adat dengan cara mensosialisasikan lewat banjar-banjar adat. Sehingga bagaimana cara paling tidak menjaga infrastruktur yang telah diciptakan, kemudian memelihara. Ini perlu pengenalan yang dulunya mereka tidak kenal apa itu shortcut, tapi sekarang ada shortcut. Jangan sampai ya berbuat yang aneh-aneh. Ini yang perlu menyentuh kepada masyarakat. Baik, pemirsa, kita sudah ada di ujung akhir ya. Tadi ternyata memang banyak hal yang mesti saya langsung tersiksa teman-teman Desa Madia Kota Pasar. Mungkin setelah tadi 3 tahun sudah banyak dilakukan, what next ke depan itu mau ketegas lagi. Ya, baik. Jadi dapat saya sampaikan bahwa dari 3 tahun kepemimpinan Bapak Gubernur Bali dan Bapak Wakil Gubernur Bali, yang saya nilai tadi sudah pencapaiannya itu ada yang sudah fundamental dan komprehensif. Nah, kemudian untuk 2 tahun ke depannya ini, apalagi nanti ada masa jedahnya nanti dari jabatan gubernur pada tahun 2023 itu.
Nah, ini tentunya kita harus berpikir bersama nanti sebagai Kramo Bali, bagaimana kita akan menyikapi dalam masa jeda tersebut, dalam 1 tahun jabatan gubernur, kemudian bagaimana kita akan juga melihat prospek Bali ini untuk selanjutnya. Nah, oleh karena itu, dari sisi adat dan budaya itu yang saya lihat itu, nah ini ada satu yang perlu untuk didorong lagi, terutama adalah penguatan dari sisi ekonomi. Ya, penguatan dari sisi ekonomi. Karena kita secara jujur aja, kita sebagai Kramo Bali dalam kegiatan usaha ekonomi itu rata-rata kita dari kelas menengah ke bawah itu kita kalah dengan ya Kramo di luar Bali lah gitu. Nah, yang mereka datang ke Bali untuk mencari untuk kehidupan. Nah, hal-hal ini yang perlu kita dorong, terutama bagaimana nanti untuk melakukan suatu pemberdayaan terhadap UMKM-nya terutama ini. Karena masyarakat kita rata-rata sebenarnya secara potensi ekonomi, secara sumber daya lokal itu Bali luar biasa sesungguhnya. Nah, cuma dari segi manajemennya, baik dalam pengelolaan pemasarannya, ini yang perlu didorong. Kita untuk dibantulah dari pemerintah dengan kebijakannya nanti. Nah, jadi ini kalau itu tidak dikuatkan, ya kita secara mental nanti pasti kita akan dikalahkan oleh mereka yang kuat ekonominya. Ya, kita sesungguhnya menjadi tuan rumah, menjadi ya penonton dan bahkan jadi buruh nanti. Jadi penguatan ekonomi ke depan harus dilakukan oleh Pak. Iya, itu yang saya lihat pertama. Yang kedua adalah dari sisi bagaimana kita nanti menguatkan jati diri kita dari sisi budaya ini, yang kita sebut sebagai culture identity, ya identitas budaya kita ini nampaknya ini mengalami suatu degradasi yang rasa, ya karena ada pengaruh budaya luar, yang tidak begitu kita bisa lagi untuk saring dengan baik. Karena apa? Karena begitu kuatnya budaya asing masuk ke Bali ini. Nah, oleh karena itulah bagaimana cara kita ini menguatkan identitas budaya kita ini, terutama caranya adalah dari membangkitkan Karayuwano, suku Truno ini yang perlu kita sasar untuk kita berikan mereka suatu kegiatan yang positif dalam bentuk kegiatan-kegiatan budaya tersebut. Dalam rangka untuk melestarikan, mengajarkan budaya itu. Nah, ini nampaknya yang perlu ke depan. Tadi ekonomi dan budaya. Karena waktu ini saya kan berdasar masa. Mungkin ada yang mau disampaikan tentang apa yang mesti dilakukan lagi tentang waktu ini. Apa yang saya sampaikan tadi itu memang ada 3 semboyan Bung Karno. Jadi berdikari dalam bidang ekonomi ini yang memang betul dimantapkan. Nah, tentunya UMKM, kemudian bagaimana istilah yang sudah terkumpul tadi, seratinya bisa berfungsi dalam aspek yang menyentuh adat sampai ke budaya yang nuansanya itu bernafaskan agama Hindu kan gitu, budaya. Jadi serati-serati bagaimana memberikan peseraman yang perlu ditingkatkan. Ini yang perlu didorong terus. Dan para Yono, ya apakah seni tabuhnya, tarinya dan lain sebagainya. Itu yang perlu diperhatikan. Ini yang harapkan untuk bisa menimbulkan segilik-seguluk. Iya. Baik, karena waktu yang terbatas, tapi saya mendapatkan benang merah dari kedua sebagai hari ini itu sepanjang kota dan pasar ini yang memang bagaimana kita melihat ke depan Bali ini perlu mungkin dari pasar miniatur katakan begitu ya. Ketika ada pasar kuat, maka desa juga kuat. Ini yang perlu dilakukan oleh kita bersama-sama dan juga pemerintah. Awalnya perlu dilakukan lagi kalau swasta dan lebih memperkuat lagi pasar yang masih kuat lagi.
Santi. Ya.